Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur sampai saat ini Bapa di surga masih memelihara menjaga kita. Dan saat ini kita mendengarkan firman Yahweh. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu, dan kami kuat menghadapi tantangan di hari-hari akan datang. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 28 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar daripada segalanya, dan seorang pun tidak dapat merampasnya dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, di dalam situasi sekarang ini betul-betul banyak orang mulai hilang pengharapan, hilang keyakinan, dan juga mulai dihantui oleh berbagai macam ketakutan yang sangat mendalam. Karena semakin hari keadaannya bukan makin baik tapi makin susah. Tetapi pada kesempatan ini ingat bahwa kita tidak sendiri menghadapi persoalan hidup yang sedang terjadi ini. Dan hari ini saya memberikan temanya adalah kita dalam genggaman tangan Yeshua Hamasiah. Sekali lagi, kita dalam genggaman tangan Yeshua Hamasiah. Artinya kita berada di dalam tangan daripada Tuhan Yesus itu. Nah, kalau kita berada di dalam tangan daripada Tuhan Yesus Hamasiah itu, kenapa kita harus takut? Persoalannya adalah kita dipegang sama Dia, dituntun sama Dia. Seringkali kita justru mau keluar dari tangan Dia. Kita pindah ke tempat lain, kita cari perlindungan yang lain. Maka Yahweh nggak bisa menolong kita karena kita keluar dari genggaman tangan Dia. Nah, hari ini saya akan perjelaskan bagaimana kebesaran tangan Yahweh itu. Yang pertama-tama, sebesar apa tangan Yahweh itu? Yang pertama, tangan Yahweh membentangkan langit, membentangkan langit. Saudara bisa bayangkan langit yang sedemikian luas, dia hanya bentangkan dengan tangannya, maka terjadilah langit itu. Itu nanti saudara lihat dalam Yesaya 45 ayat 11 sampai 12. Yang kedua, apa kebesaran tangan kuasa Yahweh itu? Tangan Yahweh itu dapat mengubah debu menjadi kutu. Ini pada waktu bangsa Israel berada di Mesir. Itulah ketika terjadi bahwa debu tanah yang ada di Mesir, tangan Yahweh mengubahnya menjadi kutu. Saudara bisa bayangkan tanah biasa bisa berubah menjadi kutu. Itulah kemahakuasaan daripada tangan Yahweh itu. Nanti saudara lihat dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat 16 sampai dengan 19. Yang ketiga, tangan Yahweh itu menakar air. Tangan Yahweh itu menakar air. Dan yang keempat, tangan Yahweh yaitu mengukur langit. Nah, itu di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Siapakah yang telah menakar air laut dengan lekuk telapak tangannya? Dia mengukur langit dan jengkal dan menghitung debu tanah dengan ukuran dan menimbang gunung-gunung dengan neraca dan bukit-bukit dalam timbangan. Saudara perhatikan air laut ditakar dengan lekuk tangan daripada Yahweh itu mengukur langit dengan jengkalnya.
Ya, terus debu tanah diukur dengan menimbang gunung-gunung dan raca, ditimbang debu tanah itu, ya gunung-gunung itu luar biasa dahsyat sekali. Saudara, pertanyaannya begini, langit sedemikian luas, gunung begitu tinggi besar, ya. Kalau dia bisa mengatur itu semua, kira-kira bandingkan ukuran hidupmu, persoalan hidupmu, mana lebih besar persoalan hidupmu daripada langit, daripada gunung-gunung? Kalau dia bisa saja mengukur langit, menakar air laut sedemikian luas dengan tangannya, kira-kira beban hidupmu seperti apa dibanding dengan air laut itu? Jadi kalau air laut saja bisa ditakar, ya, langit bisa diukur dengan jengkalnya, dan gunung-gunung bisa ditimbang, persoalanmu itu sangat kecil di hadapan Dia. Jadi, yakinlah engkau ada dalam genggaman tangan Yahweh itu. Yang kelima, tangan Yahweh itu melakukan keperkasaan. Itu nanti saudara lihat dalam Mazmur 118 ayat 15 sampai 16, bahwa tangan Yahweh itu luar biasa perkasanya. Dia melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang keenam, tangan kanan Yahweh melumatkan musuh-musuhnya. Keluaran pasal 15 ayat 6 yang berbunyi demikian, tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan, dalam kekuatan tangan kananmu Yahweh melumatkan musuh. Saudara perhatikan, orang Mesir yang sedemikian hebat dengan tentaranya, dengan segala perlengkapan senjata perangnya, ketika mereka mengejar bangsa Israel, justru pada waktu bangsa Israel berjalan di tengah laut yang kering itu, maka tiba-tiba air laut yang sudah kering tadi dipukulkan oleh Musa lagi tongkatnya bersatu, dan juga orang Mesir itu dikubur hidup-hidup, melumatkan musuh-musuhnya, sehingga tidak ada tentara Mesir yang mengejar orang Israel. Jadi hari ini musuh apa yang sedang mengejar hidupmu, ikuti apa yang Yahweh perintahkan. Jangan engkau takut, sebab apa? Engkau berada di dalam genggaman tangan Yahweh itu. Yang ketujuh, dikatakan bahwa saudara harus ingat, manusia itu diciptakan oleh tangan Yahweh, yaitu dalam Kejadian pasal 27, ketika alam semesta ini sudah terbentuk dengan baik, maka diambil debu tanah, dibentuk di tangan daripada Yahweh itu, segambar dengan Yahweh itu, dan setelah dibentuk debu tanah itu, dihembuskan napas hidup, maka jadilah manusia yang pertama, namanya Adam. Saudara, yang kedelapan, apalagi yang Yahweh lakukan dengan tangan? Tangan Yahweh menopang kita. Sekali lagi, tangan Yahweh menopang kita. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berbunyi demikian, jangan takut karena aku bersamamu, jangan memandang sekitar karena aku Elohimmu, aku akan menguatkan kamu, ya aku menolongmu, ya aku menopangmu dengan tangan kebenaranku. Saudara lihat di sini, jangan takut karena aku bersamamu, jangan memandang sekitar karena aku Elohimmu, aku menguatkanmu, aku menolongmu, aku menopangmu dengan tangan kebenaranku. Jadi jangan sampai engkau hanya fokusmu kepada apa yang sedang kau hadapi, penyakitkah, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam belajar, kuliah, kesulitan dalam berusaha, berdagang. Fokusmu bukan kepada itu, tetapi fokusmu kepada Yahweh itu. Tetap engkau berada di dalam genggaman tangan Yahweh itu, dan engkau harus yakin kemanapun engkau melangkah, Dia menggenggam engkau, Dia menopang engkau. Asal jangan engkau keluar dari tangan Yahweh itu, maka engkau tetap dalam lindungan Dia. Jadi melalui firman ini, yakinlah
bahwa kita, saudara, kita semua di dalam genggaman tangan Yesus HaMasiah. Jadi jangan takut kalau surga saja disiapkan bagimu. Apalagi hal-hal kebutuhan sehari-hari, itu bagi dia hal yang sangat kecil. Dosamu saja diampuni, ditebus di atas kayu salib dengan tubuh darahnya. Apalagi makan minummu, dia akan menjamin. Jadi sekali lagi jangan khawatir, Bapa di surga memelihara menjaga engkau, karena engkau berada di dalam genggaman tangan Yesus HaMasiah. Amin. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami tidak sendiri menjalani hidup kami, dan yang terlebih utama kami bersyukur bahwa kami ada di dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kuasa, yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat. Jika Engkau bisa menakar air laut dengan tangan-Mu, jika Engkau bisa menimbang gunung-gunung dengan tangan-Mu, betapa luar biasa dahsyatnya kuasa-Mu, dan apapun yang kami hadapi itu hal kecil di mata Engkau. Kami percaya, kami berserah, kami yakin tangan kanan daripada Yahweh itu menopang kami, menguatkan kami, menuntun kami untuk melewati masalah demi masalah, dan Engkau memberikan kemenangan, kekuatan, penghiburan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Kekuatan tangan Yahweh memegang setiap tangan anak-anak-Mu, menuntun kami, membawa kepada rancangan-Mu yang terbaik. Kami percaya segala kesulitan yang kami hadapi, Engkau memberikan kemenangan dan jalan keluar bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Petugas medis juga berkati semua, angkatan bersenjata juga berkati semua, kepolisian juga berkati semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.